Saya tanyakan ke mas porternya, Mas, ngopo dewe nggak ngecamp di sini? Kenapa kita nggak ngecamp di sini aja? Mas, di sini tuh angker, banyak pocong, saya nggak berani. Dia bilang gitu. Orang yang biasa ke situ, orang lokal, nggak berani dia, Mas. Hujan deras, badai. Nah ini, Mas, petir, Mas. Petir itu bukan yang bahasa gampangnya permisi, enggak, Mas. Langsung, Mas, jeder mengitari kita, Mas. Dan jaraknya itu nggak sampai dari 10 meter, Mas. Kurang dari 10 meter. Dari bawah muncul dari rerumputan, Mas. Pelan-pelan itu pertama-tama asap entah kabut, Mas. Tipis. Kemudian nggak berselang lama, tambah, tinggi. Tahu nggak, Mas? Apa itu? Wujud apa itu? Apa? Pocong, Mas. Seriusan? Iya. Lama-kelamaan dia membesar dan ada ini, Masnya, ada lidah api, semacam lidah api. Ada bapak-bapak di pinggir jalan setelah pos 1. Dia berdiri di samping kiri. Kemudian kan kita lewat, Mas. Dia manggil, Mas. Mas, anak saya belum pulang sebulan. Sampai saat ini belum pulang. Izinnya naik Gunung Arjuna ini, tapi sampai sekarang belum pulang dan sudah dilakukan pencarian tapi belum berhasil, Mas. Gitu. Jadi Bapak minta tolong nanti kalau Masnya naik ketemu sama Mas itulah, Mas, anaknya itu, ya apapun keadaannya tolong minimal dikabarin, pas turun dikabarin, Mas. Saya nunggu di sini. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue masih berada di kota Magelang. Di sini gue sedang mendatangi salah seorang pendaki senior yang banyak banget pengalamannya yang bisa gue bagiin buat lu tonton semua di rumah. Kebetulan hari ini yang akan kita bahas adalah salah satu gunung di Jawa Timur yang menurut gue adalah yang di Jawa Timur tuh yang agak angker ya bisa dibilang, yaitu Gunung Arjuna, bro. Arjuna tuh untuk ukuran Jawa Timur menurut gue dia yang paling-paling lah. Lu mau tahu kan siapa narasumbernya? Langsung aja gue berkenalan dengan pendaki senior yang ganteng ini, dengan Bang Badai. Apa kabar, brother? Baik, alhamdulillah, Bang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, ini pendaki senior yang suhu belaga cupu, bro. Pengalamannya banyak banget, bro. Nah, Bang, ini lu di Arjuna, ini kejadian tahun berapa sih? 2017, Bang. 2012? 2017. 17? Iya. Via mana tuh waktu itu? Tretes. Oh, Tretes. Iya. Oke. Kisi-kisinya aja dulu nih. Waktu itu saya mendaki bersama 4 orang teman. Di jalur itu yang pertama ya, Bang, ya. Momentum ketika saya kena petir, Bang. Yang banyak banget. Oh, Arjuna memang sarang petir. Ya. Dan di situ saya hanya bisa pasrah lah intinya. Itu yang pertama. Kemudian ini
pas waktu di pos 3 Pondokan. Ya, yang banyak kan mencinta. Udah cukup tahan dulu. Siap. Biar penasaran. Lu pengen tahu kan ceritanya? Karena gue juga pengen tahu. Dan lu penasaran, gue juga. Ayo kita tonton Bang. Lu cerita, gue gak bakal potong. Sikat. Arjuno adalah gunung yang terbilang paling angker di wilayah Jawa Timur. Banyak sekali kisah-kisah para pendaki yang mengalami kejadian mistis dan tidak masuk akal saat mencoba mendaki gunung tersebut. Kali ini yang akan berbagi kisah adalah Mas Badai, seorang pendaki senior yang mengalami hal yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Mulai dari ganasnya alam dan gangguan para penunggu sampai penantian seorang bapak dari pendaki yang kurang beruntung dan tidak pernah kembali ke rumah. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mari kita ikuti kisah Bang Badai Rencang Kelana. Jadi gini Bang Arfi ya, waktu itu di tahun 2017 saya itu belum pernah mendaki Arjuno kan Bang, belum pernah. First time Arjuno saat First itu? time Arjuno. Oke. Dan sebenarnya belum punya keinginan untuk mendaki Gunung Arjuno. Kenapa? Ya biasalah Bang, budget jauh kan lumayan tuh. Dari sini ke Jogja ke Malang kan gitu. Apa kabar gue di Jakarta? Oke, lanjut. Iya. Dan waktu itu mungkin rezeki ya Bang buat saya. Kebetulan waktu itu di sebuah IG, adalah IG yang kontennya juga tentang pendakian kan Bang ya. Di situ kalau dulu itu mungkin seperti kuis lah kalau zaman itu. Dia memposting sebuah mungkin kayak sebuah masalah, kemudian aku komen di situ Bang. Aku komentar di situ dan Komen terbaik dipilih. Iya, masalah itu terbaik atau penilaian seperti apa itu kan haknya mereka kan. Tapi intinya saya komen dan dipilih lah Bang, dipilih, alhamdulillah lah. Merendah aja muter-muter ya kan. terus lanjut. Iya, dan di situ hadiahnya adalah naik ke Gunung Arjuno gratis, diporteri, digaiti. Menang banyak loh. Itulah Bang. Selama ini kan saya kan naik sendiri, pakai bawaan sendiri, kayak 60-70 liter kan gitu kan. Macam sultan ya diporterin. Kok Arjuno yang aku belum pernah diporteri, wah ringan lumayan. Digaiti, siapa yang nggak mau? Mau lah gitu. Akhirnya saya dihubungin Mas Bede. Mas Bede terpilih sebagai peserta pemenang dari kita. Apakah mau berangkat? Langsung iya, gitulah Bang. Iya, oke. Iya, ini cepat banget. Iya, langsung. Siap. Gak pakai mikir dah. Iya. Singkat cerita, kemudian dari pihak akun itu kemudian menentukan jadwal. Itu di sekitaran bulan Oktober. Oke. Oktober. Bukannya nggak percaya sama yang mungkin yang dari yang seperti itu kan kayak open trip ya Bang ya. Bukan nggak percaya sama open trip, tapi karena kebiasaan saya tuh naik gunung bawa papa sendiri kan ya, bawa papa sendiri, barang sendiri, kadang juga naik sendiri kan gitu. Jadi walaupun di situ nanti saya dibawain barangnya, digaitin, tetap Bang, saya tetap bawa carrier 60 liter, saya tetap bawa SB, saya tetap bawa kompor, saya nesting, dan memang untuk logistik saya kurangi untuk logistik. Karena pikiran saya kalau nanti saya pas di camp area atau di lokasi yang mungkin saya pengen istirahat dan saya pengen ngopi, saya bisa buat sendiri kan gitu. Jadi nggak ngerepotin lah buat guide dan porternya kan gitu. Jadi saya tetap bawa barang-barang yang sekiranya itu wajib buat pendaki gitu. Walaupun pada kenyataannya ternyata dibawain Bang itu Bang barang-barang saya. Ya lumayan kan Bang. Gue jadi lu mau gue bawa depek doang bro. Iya. Ya singkat cerita saya berangkat dari Magelang. Magelang itu pagi. Saya pagi naik bis. Saya ingat waktu itu 15.000 atau 16.000 waktu itu.
ke Terminal Juwangan ke Jogja, kemudian dari Jogja saya naik jurusan Surabaya. Surabaya. Udah agak siang sih. Tetap Bang naik yang ekonomi. Kan ada nih yang sebenarnya dari Magelang itu yang agak bagus dikit lah ada itu waktu itu. Tapi saya ngambil ekonomi buat ngirim budget lah gitu kan. Iya. Sama kita pokoknya. Ya saya sendiri dari Jogja kemudian sampai di terminal Purabaya Surabaya itu Sidoarjo kan ya. Sidoarjo atau Surabaya ya. Intinya terminal Purabaya. Kalau nggak salah sih sudah masuk Sidoarjo kalau nggak salah. Kemudian di sana itu sekitar jam kalau nggak 7-8 malam. Kemudian saya cari tempat ngopi lah sebentar sambil sebat. Saya ngopi. Ya berarti target pertama saya adalah penjualnya. Nah kan udah beli kopi kan kalau nanya-nanya kan kalau dia ngejawab kan itu. Benar. Itu yang pertama saya lakukan. Nanya, Mbak, kalau mau ke Arjuno, naiknya apa ya? Gitu kan. Terus kebetulan itu Mbaknya tahu. Nah, yang jurusan Malang, Mas. Jurusan Malang nanti naik dari situ, kemudian nanti turunnya saya agak lupa. Intinya saya turunnya di gerbang tol apa gitu. Tapi intinya Pandaan kan, Pandaan gitu. Kalau nggak salah 8.000. Nah, itu juga yang paling penting kan. Berapa sih biayanya kan gitu. Kalau orang situ kan nggak mungkin bohong Bang. Iya. Kecuali mungkin ini ya ketika ada orang yang mungkin calo atau apa mungkin bisa diapkan. Tapi ketika saya ngomong sama dia nggak punya kepentingan. Iya betul. Singkat cerita saya naik bis itu 8.000 betul dari Purabaya ke saya lupa turunnya di pertemanan tapi saya ingatnya di Indomaret yang jelas itu wilayah Pandaan. Saya turun di situ. Nah, waktu itu karena sudah ada Gojek online, tapi kadang-kadang di situ juga ada ojek yang pangkalan, nah gitu kan. Terus kemudian bener di situ ada pas keluar dari Indomaret ada emang disamperin, memang ada banyak yang ojek yang nyamperin ke aku itu. Mas mau naik, jelas lah kita pakai carrier pasti dikiranya mikirnya pasti naik kan gitu. Oke, berapa 50. Waduh, saya kan sebenarnya udah lihat di aplikasi nih 20.000 doang Bang gitu kan. Kan lumayan 30.000 kan. Iya 30 lumayan gitu kan. Maaf Pak, saya nunggu temen nih gitu, ini nanti ya gitu kan. Oke, nah kemudian saya pura-pura melipir, menghindari mereka, jalan. Akhirnya saya pakai aplikasi, dapatlah. Pesannya Mas Ojek itu. Dia dekat ojek pangkalan. Pasti. Agak jauh ya, dan ini saya pakai motor ini nggak pakai jaket, dia bilang gitu. Jaketnya warna ini bukan brand dari ojek itu bukan loh. Dia pakai jaket yang preman lah. Gitu. Oke. Singkat cerita, bener 20 kalau nggak 22 lah waktu itu. Saya naik ojek itu kemudian diantar sampai ini Bang, Kretes ya kan, Caliwanya itu. Nah, ternyata Bang, saya kan nggak tahu. Ternyata sebelum sampai di base camp-nya itu, ini Bang, menarik Bang. Matanya menjadi ada vitamin A-nya. Jadi ternyata base camp Tretes itu berada di kawasan wisata. Kayak kalau di sini di Magelang itu ada Kopeng lah. Nah, di sana sama. Indah ya. Tempat karaoke gitu. Wah, ternyata indah ya. Lumayan. Kayak bini lu. Lumayan kan waktu itu. Ini dulu loh, Mbak. Santai. Lumayan buat bayar mata lah gitu kan. Vitamin mata malam-malam gitu kan. Udah, singkat cerita saya sampai di base camp sekitar jam 11. Ya. Tapi ternyata dari teman-teman yang panitia yang dari media sosial itu, datangnya pagi hari nih, udah hubungin saya, Mas saya datangnya pagi ya jam 6-an gitu. Oh iya udah nggak apa-apa. Waktu itu sekitar ada 20-an pendaki lah Mas.
Cuma kalau Tretes, gak tahu loh kalau sekarang. Kalau dulu itu memang tempatnya kecil banget untuk tempat para pendaki yang mau naik. Entah kalau sekarang. Kalau dulu memang bukan kayak kita bandingkan di Jawa Tengah terutama, itu kan adalah ya yang tempat khusus untuk para pendaki. Base camp lah. Iya, kalau di sana itu Shelter base camp. iya, gitu. kayaknya itu bukan base camp secara resmi, tapi mungkin hanya tempat ya sementara istirahat lah gitu. Dan malamnya sambil nunggu mereka, jalan-jalan. Lumayan nih Mas, ke depan ada banyak orang yang lalu lalang pakai rok mini gitu kan, lumayan Mas waktu itu malam. Lumayan gitu. Mbaknya udah melotot aja. Sambil ngopi di pinggir jalan gitu kan, itu kan. Aduh, kayak lumayan ini gitu kan. Oke, sekitar 1 jam sampai di situ. Saya balik lagi ke base camp, tempat istirahat itu. Istirahat lah Mas. Istirahat. Dan bener jam 6 pagi yang dari panitia itu ada 2. Ada Mas Tour Guide dan Mas Porter. Dan ternyata peserta yang satu itu ikut mereka. Mungkin janjian dulu kali ya. Oh, berarti yang menang ini 2 orang? 2 orang. Oke. Iya, 2 orang. Cowok semua waktu itu, Mas. Cowok semua. Nah, kemudian ditanyain, ya biasa basa-basi Mas, jam berapa sampai base camp? Jam segini ya, bilang gitu. Terus, udah kemana aja? Udah ke sana mas, bilang gitu. Vitamin, saya bilang gitu. Dia ketawa aja. Iya sih, emang di sini emang tempat itu, gitu. Terus saya mandi seperti biasa karena berarti 2 hari nggak mandi kan Mas, ya lumayan buat mandi pagi. Terus semua yang ngurusin dari dari tiket, dari logistik, itu semua dari panitia. Jadi saya cuma ditanya, Mas bawa pribadi perlengkapan seperti ya mungkin jaket. SB. Kalau SB dibawain Mas. Oh, dibawain? Dibawain. Oh. SB dibawain sama dia. Udah Mas, ya udah oke gitu. Oke, kita berangkat dari base camp itu sekitar jam 8 Mas. 8 pagi. Jam 8 sampai pos 1 sekitar jam 9 kurang lah, pet bocor pos 1. Kemudian kita kembali, ada regis ulangnya ada Mas, yang di atas itu, yang di atas pet bocor kan ada di situ. Ternyata waktu itu saya ingat pas saya naik itu ada kejadian orang yang ini belum meninggal Mas, tapi belum diketemukan waktu itu. Sudah hampir masih di base camp itu masih ada masih ada beritanya, masih ada rundown mereka pencarian tim SAR-nya. Ternyata sudah memang sudah selesai masanya, 7 hari biasanya kan. Kenapa tuh? Ya hilang Mas waktu itu. Hilang di Arjuna itu lewat atas hilang. Nah, yang saya sedih itu Mas, berarti pas saya waktu naik itu mungkin sekitar sebulan Mas. Sudah sebulan. Jadi memang sudah tidak sampai pencarian lagi. Udah lewat ya? Sudah lewat ya. Terus ada bapak-bapak di pinggir jalan setelah pos 1. Dia berdiri di samping kiri. Kemudian kan kita lewat nih Mas. Kita lewat. Dia manggil Mas. Mas, anak saya belum pulang sebulan. Sampai saat ini belum pulang. Izinnya naik Gunung Arjuna ini, tapi sampai sekarang belum pulang. Dan sudah dilakukan pencarian, tapi belum berhasil Mas. Gitu. Jadi Bapak minta tolong, nanti kalau Masnya naik, ketemu sama Mas itulah Mas, anaknya itu, ya apapun keadaannya, tolong minimal dikabarin, pas turun dikabarin Mas, saya nunggu di sini. Minimal nggak usah kalau Masnya belum bisa bawa, seandainya Masnya alhamdulillah mungkin ketemu di sana atau nemu,
kalau bisa dibawa, bersyukur banget saya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak bisa dibawa, ya minimal kasih kabar ke kami atau ke pihak base camp, biar kami bisa untuk membawanya turun gitu kan. Sedih kan mas, itu saya. Dan ya kami juga cuma bisa menjawab, iya Pak, insya Allah gitu kan. Ya semoga anak Bapak cepat segera ditemukan, gitu. Iya, itu sorry gue potong, mungkin itu pencarian ditutup kan kalau mau extend kan atas biaya keluarga. Betul. Mungkin dia sudah tidak punya biaya. Betul. Dan dia berharap ada yang nemuin. Iya. Wah sedih banget itu bro. Iya, betul. Oke, lanjut. Ya akhirnya ya sebentar kita ada euforia kesedihan pastilah ya. Iya. Untuk sekitar setengah jam berikutnya sambil ngobrolin. Akhirnya kita ngobrolin tuh, oh iya ternyata hilangnya gini-gini, dan ternyata mas porternya kan orang situ kan, jadi dia cerita memang sudah ya hilang, dan bener tadi kata Bang Arfi, sudah kalah, dia mungkin menjual apa yang beliau punya. Iya, udah bisa-bisan lah. Iya, untuk karena seperti itu kan mungkin beliau mencari dengan berbagai cara mas ya, entah dari kayak gini Iya. gitu. Bayar paranormal, bayar ini, iya ngerti. Oke. Ya saya sih ya bisa cuma berdoa mas ya, berdoa semoga apapun itu bisa diketemukan kan. Iya. Kemudian lanjut jalan Arjuno itu kan, nah ini mas, Arjuno itu kan treknya dari pos 1 itu kan memang makadam ya, makadam. Kena dengkul tuh. Iya. Aduh, nggak bisa cepat, nggak bisa. Iya. Satu itu buat kaki sakit, buat sepatu boros kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, enteng ini, gitu kan. Bener, ada porter aja. Iya. Kemudian normal, aman sentosa lah waktu itu. Sampai pos 2 Kokopan, ya. Pos 2 Kokopan, sekitar zuhur. Kita istirahat, makan siang. Ada yang sholat zuhur juga. Rame, waktu itu rame. Karena weekend. Kita istirahat sekitar mungkin di 1 jam mas ya. Istirahat, cuaca juga bagus, sama sekali nggak hujan. Kemudian kita lanjut naik ke pos 3. Tapi sebelum pos 3 itu ada memang tanjakan yang memang ini mas, cukup lumayan menguras tenaga. Namanya tanjakan Asu mas. Mungkin orang-orang gitu mengumpat kali mas ya, Asu itu tanjakan seperti ini kan gitu kan. Memang agak lumayan curam gitu kan. Oke, singkat cerita kita sampai di pos 3 itu sekitar jam 8 malam mas, 7:30 8 lah, jam segitu. Jam segitu sampai pondokan. Nah, di situ saya nggak tahu. Di pos 2 itu rame, tapi sampai di pos 3 nggak ada pendaki mas, nggak ada pendaki lain, nggak ada. Cuma saya dan ada satu yang sudah mendirikan tenda di situ. Okay. Jadi sama kita 2 tenda. Yang sebelum saya kok mungkin belum sampai, mungkin belum sampai. Tapi iya ternyata mereka sampainya besoknya. Kebanyakan ngecampnya di pos 2. Pos 2. Karena memang dari jarak base camp sampai pos 3 itu memang cukup lumayan, dan treknya berbatu, jadi mungkin memang butuh tenaga yang lumayan gitu kan. Gitu. Oke, kita sampai di pos 3 di Pondokan. Bagi yang belum tahu, Pondokan itu kan memang persimpangan antara Arjuno sama Wilerang. Jadi orang-orang lokal yang biasa nambang belerang memang buat pondokan di situ. Makanya mungkin kemudian dinamain pos pondokan. Pos pondokan. Ya, gitu. Terus kita bermalam di situ. Oke, iya sebelum kita istirahat, ini Mas guide-nya, dia kan briefing Mas ya, biasa. Jadi dia briefing besok teknis pendakiannya adalah nanti kita pagi habis sarapan naik Arjuno jam 4 pagi, kita naik ke puncak Ugalagil, kita naik Arjuno, kemudian turun lagi, pondokan lagi, kemudian naik ke Welirang, turun, ya maksimal maghrib lah,
istirahat, baru besoknya pulang. Itu Mas untuk untuk skenario awal. Gitu. Oke. Aman-aman saja, normal-normal saja, kemudian kita istirahat karena memang sudah capek ya. Sesuai rencana kita bangun jam 4, dibangunin. Ini yang momen yang indah. Bangun tidur, masakan udah matang Mas. Saya kan jarang kayak gitu Mas, bahkan mungkin belum pernah. Ketika bangun tidur, buka resetting tenda, udah ada makanan, udah ada buah, kayak gitu kan. Sekali-kali rasanya jadi pendaki sultan. Ya, sekali-kali gitu kan, sekali-kali gitu. Ya akhirnya disuruh sarapan dulu, terus selesai mungkin sekitar jam 5 kita berangkat Mas, sampai normal. Kita lewat Lembah Kidang. Nah ini Mas, dari Pondokan kita ambil kiri, itu kan lewat Lembah Kidang. Nah sebenarnya itu kan saya sudah gali informasi di Google. Wah enaknya sebenarnya ngecampnya di Lembah Kidang yang sabana luas gitu kan. Itu enak banget bener. Tapi angker. Nah itu saya tanyakan ke mas porternya, Mas ngopo dewe nggak ngecamp di sini? Kenapa kita nggak ngecamp di sini aja? Mas, di sini tuh angker, banyak pocong, saya nggak berani. Dia bilang gitu, orang yang biasa ke situ, orang lokal, nggak berani dia Mas, kayak gitu. Saya ketawa, oh iya. Banyak pocong katanya. Iya, banyak pocong kayak gitu. Banyak artinya lebih dari satu loh. Iya. Orang lokalnya aja ngedon, apalagi kita orang luar. Iya. Saya ketawa aja kan. Oh iya. Kemudian karena memang jalur Arjuna lewat Tretes lumayan ini Mas ya, lumayan gampang dikenali. Jalurnya jelas, ada penandanya. Maksudnya mungkin teman-teman yang pernah trip di situ atau ekspedisi di situ pasang map marker lah di situ. Jadi cukup lumayan jelas. Itu nggak lewat asal Jiwo dia? Enggak ya? Enggak. Oh iya. Terus? Kemudian singkat cerita kami sampai di puncak Ugalagil dengan normal Mas. Normal. Cuaca bagus, aman. Walaupun mungkin Oktober kan masih penghujan ya. Yeah. Penghujan lah. Sudah mulai penghujan yang agak lumayan intens lah seperti itu. Intensitasnya tinggi. Jam setengah 11-an sampai di puncak Ugalagil. Nah, nggak lama, kita hanya cuma berarti naiknya karena kebetulan tenda kita sebelahan sama orang yang itu dari Purwokerto Mas. Dia itu 5 orang, satu cewek. Dia sedang melakukan ekspedisi Gunung Jawa Timur lah, ketemu di situ. Nah, kita muncaknya bareng sama itu, jadi kita bersembilan. Sampai di puncak jam setengah 11, tiba-tiba mendung, mulai ada angin basah, waduh, ini nih, kayaknya mau hujan ini. Si guide-nya bilang gini Mas, oke, ini sepertinya cuaca mungkin bentar lagi agak lumayan, ini nih, buruk nih, hujan ini, gitu. Kita di sini cuma sebentar, foto-foto terus turun. Oh, siap Bang, kayak bilang gitu. Tapi nggak lama dari itu, langsung Mas, hujan deras, angin sudah mulai kenceng. Ya, badai kecil, badai besar. Kalau saya badai baik hati Mas. Gitu. Nge, gua cerna dulu lagi. Woi, buat namanya badai. Nge, iya itu tuh. Jadi, wah ini badai lumayan besar, anginnya sama hujan. Aduh, untungnya ya memang kita pasti selalu kita usahakan selalu bawa standar lah pendakian Mas. Kita bawa walaupun raincoat. Ya, raincoat sama flysheet Mas. Iya. Jadi kebetulan di puncak itu memang selain memang ada tiang puncak, di sebelahnya ada batu yang mungkin ada sedikit tempat rongga space yang bisa kita gunakan untuk berlindung di situ. Kemudian kita pasang flysheet karena memang kita gak bawa pasak, tapi kita nyari batu di situ
nyari batu, kemudian ditalikan pakai rafia, kemudian dipakai di ujung-ujungnya, gitu. Oke. Langsung mas, hujan deras, badai. Nah ini mas, petir mas. Petir itu bukan yang bahasa gampangnya permisi, enggak mas. Langsung mas, jeder, mengitari kita mas. Dan jaraknya itu enggak sampai dari 10 meter mas. Kurang dari 10 meter. Deket banget, dan suaranya bisa dibayangin mas, sedekat itu. Aduh. Satu mas, pikiran saya waktu itu, surga atau neraka. Udah, itu aja. Kalau mati ya pilihannya seperti itu. Benar. Dan Arjuna terkenal emang gudangnya petir itu. Iya. Betul mas. Kita hanya bisa berdoa mas, karena apa mas? Kita nggak bisa kemana-mana mas. Iya. Dengan keadaan yang seperti itu, dengan masih petir yang frekuensinya sangat tinggi sekali, dan memutari kita gitu mas. Kecuali cuma titik itu mungkin kita bisa agak menjauh, tapi itu enggak, memutari kita. Seperti memang kita seperti dikepung gitu. Jadi kita nggak bisa kemana-mana kan mas ya. Mau turun taruh katamu, mau ke tempat yang lebih rendah, tidak mungkin, akan bahaya sekali, riskan ketika pas nanti kalau pas jalan gak ada apa-apa. Kalau pas kita moving ke bawah, pas petirnya ke situ. Apalagi ada handphone lu belum matiin nggak tuh? Belum. Gila. Belum. Berdoa dulu waktu itu. Baru kemudian ingat, oh iya. Kita bawa HT, kebetulan kita bawa lumayan banyak mas. Rombongan kita 4 semuanya bawa, jadi 4. Rombongan yang satunya lagi dari Purwokerto itu sekitar 3, jadi 7 HT. Mas, Mbak, matiin HT-nya yuk, aku bilang gitu kan. Terus sama HP-nya ya, gitu kan. Oh iya, kita matiin semua. Paling nggak yang di situ ada medan listrik ataupun medan magnet, kita matiin. Walaupun sebenarnya itu kan juga belum bisa aman 100% mas, karena walaupun sudah mati tapi ada unsur dia udah masih nyimpan, ada baterainya. Iya, ada elektromagnet. Iya, masih ada. Benar tuh. Harus lu copot itu. Iya. Terus kemudian kita kumpulin, kita singkirin agak jauh dari kita lah, paling enggak 1 meteran dari kita itu kan. Kita singkirkan dan kita tutupin dengan sendal lah. Kita kan kadang-kadang kalau bawa ke puncak tetap bawa sepatu, tapi harus sepatu ada sendal. Sendal jepit pasti bawa. Kalau mungkin emergency sepatu kita mungkin rusak. Apalagi mau kencing juga kan, baru sendal jepit. Iya, gitu kan. Kemudian tutup pakai mantel. Pikiranku malah paling nggak ketika menyambar ke situ dia ada ini dulu, ada resisten dulu kan gitu. Iya. Tapi saya melihat ke sana, itu tiang puncaknya itu, tiang bendera, itu kan besi mas. Lu deket situ lagi? Deket kan? Cakep. Puncak kan deket itu, deket banget, 2 meteran lah paling, 2 meteran. Aduh, ya udahlah mas, pasrah lagi lah, pasrah. Petir masih mas, masih nyambar. Ada kalau enggak sekitar 15 menitan, lumayan mas, 15 menit lumayan kan? Lumayan itu. Copot jantung itu. Iya. Kemudian, nah, itulah kadang-kadang kalau kita lagi keadaan yang memang terpaksa, kadang terdesak, kita ingat Tuhan mas ya. Oh iya, kata orang-orang tua, kata Pak Kiai, kata ulama, coba diadani gitu kan. Ya terus karena bukannya saya nggak bisa adzan mas, bisa walaupun suaranya jelek, tapi kan mungkin masih ada orang yang lebih bisa kan gitu kan. Bela diri mas, bela diri. Saya terus teman saya itu, mas adzan, gitu kan. Tolong adzan mas gitu kan. Oh iya mas, iya, adzan lah. Adzan, sudah adzan, selesai. Masih ada petir walaupun nggak setinggi yang tadi frekuensinya. Nggak sesering yang tadi. Ayo mas, selawatan gitu kan. Biar selawatan bareng-bareng. Sahdu, takut, pasrah kan gitu kan, ya kan.
Wah, kapan lagi nih kita selawatan di puncak sambil teman petir kan gitu kan. Kita selawatan. Gak lama mas setelah itu petirnya mereda dan kemudian hilang sama sekali. Gak lama setelah kita adzan sama sholawatan itu mas. Kekuatan doa tuh ya. Kekuatan doa mas. Nah berarti kan hikmah yang bisa kita ambil adalah memang selain memang dari ilmu apa ya namanya dunia yang teknologi yang memang kita harus kuasai ataupun kita harus paham, kita juga harus memang berserah kepada Tuhan. Iya, kan, itu yang utama. Paling utama. Ya kemudian setelah dan nggak cuma petirnya mas, hujannya reda, badainya juga reda. Aduh alhamdulillah. Ya udah. Setelah reda, langsung kita packing flysheet, terus kemudian foto-foto lah mas. Makanya nih mau cerah nih kan, foto-foto. Tapi masih agak mendung, jadi kita tidak bisa untuk lama-lama di situ. Akhirnya kita, yuk sebelum memang karena ini juga musim hujan, sebelum nanti hujan lagi dan jangan sampai terulang lagi kejadian tadi, kita sekarang turun aja gitu kan. Akhirnya turun. Nah sampai pos 3 Pondokan itu sudah sore mas, jam 4 yang jadwal kita seharusnya mungkin sekitar jam 2, jam 3 itu mundur ya mungkin karena kita kelamaan karena petir tadi kelamaan, jadi kita yang rencananya langsung mau ke puncak Belerang jadi nggak jadi mas, ditunda buat besoknya. Jadi leadernya bilang maaf ya kita tunda untuk ke puncak Belerangnya karena pasti nanti kena trek malam gitu. Jadi mending besok aja agak pagi baru besok kemudian pulang kan gitu. Oke, kita setuju, sepakat. Kita bersih-bersih, ganti baju, terus masak-masak. Nah ini mas, menjelang malam, sekitar tepatnya setelah makan malam mas. Setelah makan malam, kita masih masak, masih ngobrol sama teman-teman baik dari peserta kita ataupun dari Purwokerto itu mas, yang dari mahasiswa itu. Kita ngobrol, nah saya kalau mendaki apalagi di camp area itu, saya kadang-kadang suka me time mas. Saya suka menyendiri, saya suka ngopi, sebat, ngomong sendiri deh. Ya, kayak gitulah. Menghayal yang nggak jelas kan gitu kan. Saya agak menjauh dari mereka, mungkin sekitar ada sekitar 50 meter dari tenda. Oh lumayan ya? Lumayan. Kemudian saya maju, posisi saya maju, mendekati rumput-rumput yang ada pondokannya itu. Kalau camp kita kan di bawah pohon nih. Sedangkan saya mendekati rumput-rumput yang ada pondokannya itu, saya ngopi, terus sebat, menghayal yang gak jelas. Tiba-tiba mas, dari bawah muncul dari rerumputan mas, pelan-pelan itu pertama-tama asap entah kabut mas, tipis. Kemudian nggak berselang lama, tambah tinggi. Tahu nggak mas? Apa itu? Wujud apa itu? Apa? Pocong mas. Seriusan? Iya. Kaget aku. Pertama kan nggak mas. Karena kan kecuali kalau langsung krek gitu kan, malah mungkin langsung, oh itu pocong. Tapi itu saya melihat dari awal mas. Dari yang bentuk nggak beraturan, kayak kabut kebentuk. Iya, kebentuk. Kemudian jadi menjadi sebuah sosok pocong, mas. Dan lucunya, saya waktu itu nggak takut, mas. Karena selain karena saya melihat proses dari awalnya, pocong nggak ini, mas, sama sekali nggak nyeremin. Oh gitu? Iya, nggak nyeremin. Dia bersih dari warnanya. Mungkin kalau berarti pakaiannya itu, morinya, dari pakaiannya lah, gampangannya itu kadang-kadang ada orang yang ngomong atau yang bercerita bahwa pocong itu ada kadang-kadang bulu
kotor, kadang-kadang ada darahnya, mukanya kadang-kadang sebelah rusak, kadang-kadang seperti itu, ada banyak cerita seperti itu mas. Saya enggak mas. Gua ngalamin juga begitu, mukanya rusak bro. Iya. Iya. Ya itu kan Tapi gitu belum kan. bersih. Oh itu berarti pocong baru tuh. Itu kan. Pocong baru kemarin sore tuh. Iya. Pocong suci gitu. Bersih tapi mukanya. Bersih, bener-bener bersih. Saya juga nggak tahu, bisa ya. Nah, makanya saya nggak takut. Sorry, itu yang lu lihat pocongnya itu muka perempuan apa muka cowok apa cewek? Dia itu menghadap, jadi saya di sini dia menyamping mas. Oh nyamping. Menyamping, jadi saya nggak tahu dia itu perempuan atau laki-laki dari kelamin pocongnya, saya nggak tahu. Tapi dia bentuk pocong, dia menghadap ke sana, dan dia memang seperti ini bentuknya, dan dia memang tadi kan dia keluar dari ini mas, dari apa namanya rumput. Keluar berarti dia nyambung. Mesti nyambung itu kabut sama rumput kan nyambung awal-awalnya. Iya. Tapi setelah menjadi sosok dia ngambang mas, sekitar segini lah mas, satu sejengkal dari rumput. Dari rumput itu. Oke. Dia itu di atasnya itu. Jadi dia tidak apa namanya tidak menempel di rumput. Oke. Gitu. Saya perhatikan. Takut pasti ya ada manusiawi, tapi tidak takut yang frontal enggak. Cuma masa saya menikmati, oh seni pocong itu kayak gini. Cenderung penasaran. Oke, iya. Gitu. Dan dia juga tidak terus mencoba untuk menakuti saya, enggak. Dia cuma diem aja, enggak gerak. Diem sama sebentar diem. Nah, terus saya kan akhirnya penasaran, teman-teman yang lain ini lihat nggak? Saya noleh ke belakang. Oh, mereka masih asik dengan aktivitas yang tadi, masih ngobrol, masih masak. Oh, nggak ada perubahan yang signifikan ketika melihat pocong. Mungkin mereka takut ataupun ngomong ya. Enggak, oh, berarti mungkin mereka nggak lihat mas ya. Oh ya udah. Kemudian, nah, sewaktu aku berpaling dari mereka, melihat ke sini. Udah nggak ada mas pocong. Udah nggak ada. Ya mungkin itu halusinasi saya mungkin. Tapi saya sedang tidak dalam keadaan yang saya sudah istirahat yang lama. Saya sudah fit lagi. Saya sudah keadaan ngopi. Saya sudah sebat. Sudah enak lah waktu itu saya. Jadi saya sehat-sehat aja deh kayaknya. Kemungkinan itu bukan halu. Iya kan gitu kan di situ. Tapi ya udah gitu kan. Ya udah berarti mungkin dia hanya ingin memperkenalkan diri gitu aja atau menampakkan diri itu aja lah seperti itu. Oke. Itu udah. Kemudian saya ini mas balik ke mereka. Nah di sini ketika saya balik ke mereka sambil jalan, mereka posisi masih duduk mas. Ada memang 2 rombongan, 3 tenda. Ada 3 tenda. Kita 2 tenda, sana 1 tenda. Tapi posisinya berdekatan 3 tenda itu. Jadi masalahnya bareng-bareng gitu loh, bareng-bareng. Mereka masih posisi masak dan ngobrol. Saya berjalan ke mereka. Sebelum sampai ke mereka, ekor mata saya mas yang kiri kok melihat ada di pojokan sana itu kok kayak ada warna merah. Saya lagi dong mas, penasaran apa ya, tak lihat lah mas. Pertama bulat mas, bulan gitu kan, bulan. Terus tapi mas saya lihat lagi kok bulan kok dia kok frekuensi goyangnya kok cepet. Mungkin kalau bulan kan agak lambat. Iya, lambat banget. Dia tuh nggak mas, kayak gini loh mas. Oh. Kadang naik, kadang turun. Gini. Kadang kiri, kadang kanan, kadang naik, kadang turun gitu. Dan lama kelamaan dia membesar dan ada ini masnya, ada lidah api, semacam lidah api. Yang merah-merah itu
Memang ada yang tengahnya ada kuning, tapi kemudian yang pinggirnya itu ada lidah apinya. Oke. Apa ya? Saya belum ngeh waktu itu. Tapi kok kemudian setelah dia geser-geser, gerak-gerak gitu, dia maju mas. Saat maju mendekati tempat kami. Kira-kira mungkin berapa mas ya? 100 meteran berhenti mas. Di balik pohon. Dia seperti mengintip gitu berarti. Karena pada akhirnya kelihatannya nggak penuh bulat, nggak. Sebenarnya ketutup pohon. Ketutup pohon gitu. Tapi lidahnya masih sedikit menyambar-nyambar gitu. Saya takut mas, terus terang. Karena gini mas, kalau tadi pocong tadi dia oke lah, pocong baik hati lah tadi lah, gitu kan. Pocong manis gitu kan. Nah ini kalau ini, nah saya baru apakah ini namanya Banaspati ya mas? Apakah ini yang orang-orang Jawa bilang itu adalah Banaspati? Oh, akhirnya karena saya takut, saya akhirnya bertanya ke teman-teman, Mas, itu apa ya? Yang bilang gitu. Apa mas? Itu mas. Temanku berdiri, porter berdiri, guide-nya ikut berdiri, tapi yang itu belum, yang rombongan itu belum, kan? Karena saya mau ini dulu, memvalidasi sama teman-temanku dulu, yang terdekat dulu. Mereka berdiri, mana mas itu? Pas mereka menengok, mereka nggak ngomong apa mas, nggak ngomong, nggak berteriak, cuma langsung memalingkan muka dan menunduk, nggak berani menatap lagi, gitu. Mas, ini mas, dia nggak berani bilang Banaspati juga, nggak berani bilang bahwa itu apa gitu, nggak. Cuma, mas, mending kita istirahat, ya gitu. Mending kita istirahat aja, tidur gitu. Nah, oh iya mas, monggo silakan. Tapi saya harus ini dong, nanya kayak gitu. Biar takut semua kan gitu. Kok ya asik nih gitu kan, ya takut grup putok kan gitu kan, nggak asik nih. Mas, itu apa mas ya? Apa mas? Sebelah sini kan. Dia cuma satu waktu itu yang berdiri. Dia berdiri, itu mas. Mas, dia hanya bilang, mas, gitu. Udah, itu dia lagi memalingkan muka. Yang lain dong, yang lain udah penasaran kan, berarti berempat, mereka penasaran. Mereka kemudian berdiri ikut melihat. Kalau mereka mas melihat langsung lari ke tenda, gitu. Lari ke tenda mereka. Tapi untungnya ya karena mungkin kita juga maksudnya sudah sering berkegiatan, jadi mungkin itu memang sudah ada, jadi tidak terus panik, tidak terus berteriak, itu enggak seperti itu, enggak, cuma kira-kira apa yang terbaik ya gitu kan. Karena itu mas takutnya tadi itu kalau pocong nabrak kita, mereka mungkin yang hilang gitu kan, atau kita nggak berasa. Tapi kalau itu wujud api, bakar dong kita, kan gitu. Kan nggak lucu, udah hitam tambah hitam, kan nggak gitu, nggak lucu kan. Iya. Udah akhirnya memutuskan untuk udah, baik grup saya dan grup dia, mereka meninggalkan. Sebenarnya aku yakin mereka masih lama karena mereka makannya masih banyak nih. Tapi kemudian mereka, mas, saya tak istirahat dulu ya, pamit dulu mereka. Terus yang teman-teman, mas yuk istirahat yuk. Oke, ya udah. Tapi itu masih mas, itu masih di situ. Masih di luar. Masih di situ. Jadi tapi setelah melihat itu mas, kita tuh kalau ngobrol nggak berani kenceng mas, bisik gitu. Ayo kita istirahat. Udah, nggak apa-apa, kita istirahat. Gitu mas. Ya udah kita istirahat. Aku sama mas porternya, temanku yang satu sama, kan 2 tenda, yang sama mas guide-nya. Oke. Aku istirahat. Nah ini mas, kebiasaan saya mas, kalau tidur pakai SB itu mas, saya sukanya itu dibalik.
Kalau orang-orang normal standar kan yang ada kupluknya kan di sini mas, di belakang gini kan. Kalau saya nggak suka mas, saya depan nih, di depan nih, biar hangat lah mas ya. Biar nggak kena angin mukanya. Iya, biar nggak kena angin kan. Lu gitu. balik. Iya, aku balik gitu kan. Nah, waktu melihat aku balik, itu posisi aku pakai SB dengan seperti itu, porterku ini mas, dia langsung nepuk, mas, tak buka lagi ya, aku udah mau siap mau tidur, jadi nggak jadi nih. Iya mas, gimana? Mas, kalau di sini nih, dia bilangnya, kata orang-orang sini sih, kearifan lokal sini, kalau tidur pakai SB, jangan dibalik mas, jangan kayak mas itu. Nah ini mas, saya sudah biasa kayak gini, biar hangat, saya bilang biar kena angin. Ya iya sih mas, saya paham. Nah terus kenapa mas? Gini mas, dia nggak menyebut secara spesifik, cuma dia bilang kalau tidur pakai SB dibalik dengan ditutupin mukanya, itu kata orang-orang sini itu menyaingi yang jadi penunggu sini mas, gitu, menyaingi atau apa ya masnya? Menyerupai gitu. Oh saya paham nih, karena sebelumnya kan pas siangnya kan udah ngobrol masalah pocong nih, pas mau di Lembah Gidang itu, oh berarti pocong nih gitu kan. Oh iya mas, tapi nganu ya mas, dingin ya mas, nggak apa-apa ya. Ya kalau saran saya sih jangan mas, tapi kalau masnya nekat ya monggo, resiko tamu sendiri, dia bilang gitu. Tapi karena saya mungkin waktu itu nggak percaya mas ya, udah nggak apa-apa, saya tetap pakai dengan terbalik. Singkat cerita saya tertidur mas. Nah saya nggak tahu karena udah tertidur jam berapa saya nggak tahu. Yang jelas saya terbangun mas. Saya itu kalau bahasa Jawanya repan mas ya. Iya, ditindih. Ketindihan seperti itu. Nah dalam fase saya yang kata orang tindihan itu, saya ini mas diajak berantem sama pocong. Nah uniknya lagi pocongnya itu identik hitam mas, mungkin kan SB saya hitam kali ya. Oh gitu? Iya, memang tapi dia itu lebih banyak hitamnya. Memang ada unsur putihnya tapi banyak hitamnya dia itu. Banyak hitamnya. Dia tuh wah nyerang saya mas. Gampangannya dia itu yang lonjokin saya gini mas. Wah saya lawan mas. Oh udah nggak begini, dia udah begini. Iya, dia pokoknya lonjokin saya. Nah mungkin saya pas dalam keadaan ngelawan gini, akhirnya saya terbangun kan masnya. Bangun. Dan saya bengok-bengok dalam artian berteriak-teriak sendiri gitu kan. Akhirnya ini bangun ini si mas porternya ini bangun. Mas kenapa mas? Tapi saya nggak cerita mas, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Oh ya udah, mungkin tahu sih, tapi mungkin si porternya tapi karena saya bilang nggak apa-apa, cuma dia memang agak apa ya? Oh ya gitu mas, oh ya udah. Terus udah saya tidur lagi mas, saya sudah terlelap, saya gitu lagi ketindihan. Mimpinya sampai sama? Iya 3 kali mas. Aduh, dan ketiga kalinya ini Mas Porter bangun lagi kan, Mas, kan udah saya bilang, nek jenengan tidurnya pakai SB seperti itu, kata orang sini, itu menyerupai penunggu sini, Mas. Kan gitu. Akhirnya saya ngalah, Mas. Oh iya Mas. Lu balik akhirnya? Itu lebih ke saya ngalahnya gini mas, daripada saya nggak bisa tidur. Iya benar. Saya sih nggak takut sih, nggak mas, nggak apa-apa sih ya gitu, nggak apa-apa. Karena keyakinan saya ya karena memang kita ini khilafah kan dan kita lebih dari mereka. Paling sempurna. Iya, ya gitu kan. Belum kayak gitu, lawan aja, buat lucu-lucuan aja saya bilang gitu kan. Benar iya. Buat lucuan aja, tapi karena nggak bisa tidur, ya udah saya balik normal. Nah, alhamdulillahnya setelah saya balik
Udah mas, gak ada gangguan lagi. Bener. Bener. Saya nggak bangun lagi dan tidur lelap. Nah, saya baru bangun subuhnya nih. Pagi hari dibangunin sama porternya. Terus, bener kan mas? Kalau jenengan manut kan nggak kebangun lagi tuh. Iya ya mas. Tapi enak mas, kapan lagi kita berantem sama pocong? Saya bilang gitu kan. Lu sableng juga lu. Tapi ya karena jadi nggak bisa tidur jadi ya udah mau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu manut akhirnya. Tapi emang mas bener mas, jadi ketika ada keadaan lokal ya kita memang wajib menghormati sih mas ya. Itu yang hikmah yang ambil walaupun mungkin saya nggak percaya, tapi kalau kita menghormati nggak ada salahnya. Benar. Itu Benar itu banget. hikmah yang saya ambil dari itu. Ya udah, biasa pagi sesuai dengan jadwal yang planning kedua berarti ya. Ini planning kedua yang kita pagi ke Welirang, kita naik ke puncak normal, foto-foto segala macem, balik lagi ke Pondokan. Kalau nggak salah waktu itu sekitar jam 2 siang sampai lagi di Pondokan. Kita packing, nah itu baru para pendaki datang dari bawah. Ada banyak gitu kan. Ada banyak, lumayan gitu kan. Terus kita pulang kalau nggak salah turun itu sekitar sudah menjelang sore kok. Jam 4:30 kita turun normal. Cuma harapannya sih kalau kita turun semoga ada petani belerang yang turun bawa jeep gitu kan. Jadi kita bisa numpang gitu kan. Ternyata nggak ada. Ternyata itu ini mas, kalau nggak salah di jadwal seminggu 2 kali ya Pak ya? Oh gitu? Iya, saya kemudian nanya itu seperti itu. Nah ya udah, kita turun sampai, nah ini mas, sampai pos 1 ternyata bapak itu masih ada mas. Ya nunggu anaknya. Iya, itu masih ada. Dan dia, tapi waktu itu kalau yang pas saya turun dia tuh ada yang nemenin, nggak tahu itu siapa, tapi anak kecil sih mas, mungkin saudaranya atau mungkin atau anaknya siapa itu yang penting gua anaknya belum, masih sekitaran SD SMP lah, belum dewasa. Dia masih di situ, masih duduk di pinggir jalan. Wah, jadi melihat kami turun dia langsung semangat, mas gitu kan. Terus nah dia yang nyamperin kami mas, bukan kami yang nyamperin dia. Dia langsung nyamperin kami, terus mas, iya mas, gimana mas, ketemu nggak sama anak saya gitu kan. Mohon maaf pak, kita 2 malam di Pondokan, kita udah sampai di Puncak Ugalagi Arjuna di Belerang, tapi mohon maaf mak, kami tidak bertemu dengan anak bapak. Jadi kami hanya bisa kirim doa pak di sana gitu. Oh ya udah, terima kasih banget gitu. Dan ternyata mas, setelah saya nanya-nanya ke pendaki lain, semua mas, nggak ke kami juga, Ke semua pendaki yang naik, yang turun, dia bertanya, dia meminta tolong, pas turun dia juga bertanya gitu-gitu. Saya nggak bayangin bahwa ya sesayang itu ya sama anaknya. Iya. Pasti semua orang sayang sama anaknya. Tapi ketika dihilang di gunung, kemudian mungkin bahkan kemudian meninggal dunia, tidak ditemukan jasadnya, mungkin sakitnya lebih, sedihnya lebih. Iya. Itu sih. Iya. Gitu sih mas yang di Arjuna. Oke. Nah itu sih bener tuh, masih apa ya, bapaknya itu apa ya, kesian ya, bener-bener anaknya setidaknya dalam kondisi apapun bisa kembali. Iya. Walaupun udah maaf udah jadi jenazah gitu. Iya. Nah itulah bro, buat kita para pendaki ya, maksudnya di sini pelajaran banget ya. Jangan sampai kita tuh ada miss, karena hobi pendakian ini ibaratnya kematian pun sudah dalam hitungan kita. Jadi kita nggak boleh benar-benar mengabaikan segala sesuatu, karena nggak hanya kita, ada keluarga kita, ada anak kita, ada siapa kita yang menunggu kita di rumah. Betul bang. Itu, aduh gila, gue nyes tuh dengan cerita gila.
Dan dia nggak tahu udah berapa lama di situ ya, maksudnya Iya. setiap hari mungkin Iya. nungguin. Iya mas, pasti yang jelas ketika waktu pencarian pasti beliau ikut. Setelah mungkin masa pencarian, beliau masih setia, masih nungguin, berharap pada semua pendaki, siapa tahu begitu kan. Karena nggak setiap keluarga punya dana lebih untuk melanjutkan pencarian di luar batas hari yang ditentukan ya kan. Ya kalau yang orang kaya mungkin bisa, kayak si siapa tuh yang di Argopuro tuh, yang Chinese, yang siapa yang hilang, yang pencarian besar-besaran tuh, gue lupa namanya, yang anak kampus Bandung itu sampai 1 bulan lebih bro pencarian, dan itu pakai helikopter segala macam. Tapi kalau orang-orang yang maaf yang mungkin pas-pasan ya, tapi keluarganya sayang ya, cuma bisa menunggu di bawah. Dan bayangin kalau itu orang tua kita ya kan. Iya bang, betul bang. Bahkan itu tadi yang sempat kita cerita sama porternya itu, dia bilang bahwa sudah menjual inilah, sudah menjual itulah buat biaya kan. Kalau namanya usaha ya mas ya, ikhtiar kalau mungkin akhirnya ya kemana-mana lah mas ya, mungkin seperti itu. Yang mungkin tetap butuh biaya, Benar. butuh biaya. Baik pencarian secara supranatural maupun pencarian secara fisik pakai tim SAR itu semua kan kalau udah itu butuh dana. Iya, iya bang. Aduh, gua ngenes banget itu. Iya. Asli. Apalagi aku yang di sana pas nemuin sendiri bapaknya itu bang. Wah, sedih gitu. Udah tua bapaknya. Udah lumayan. 60-an tahun lah waktu itu. Dan sampai sekarang lu nggak pernah dengar anaknya itu ditemukan atau apa? Enggak Enggak ya? enggak ada. Itulah bro. Para pendaki inget ya, masih ada keluarga di rumah. Iya. Luar biasa. Oke, nah ntar dulu nih, pocongnya belum kita bahas nih. itu pocong munculnya itu dari awal muncul sampai bentuk itu lu lihat prosesnya. Kenapa saya itu tuh pertamanya absurd mas, keluar dia mungkin menjadi tidak beraturan dahulu secara bentuk, tapi secara mungkin pasti kan orang ketika dia sadar, nggak mungkin mata dia akan terus melek, ya kan, pasti ada sepersekian detik pasti dia akan ngedip. Nah mungkin pas mengedip itu kemudian saya melek, nah itu jadi pocong. Jadi proses ketika dia jadi pocongnya saya nggak lihat. Terakhir aku yang sadar aku lihat secara mata telanjang, dia itu absurd Bentuk asap dulu. Nah pas saya mungkin berkedip jadi pocong, nah gitu. Iya. Kaget sih. Ya, hal itu entah mungkin karena sugesti kita sudah mendengar kata pocong di situ dari mereka juga bisa. Tapi yang jelas akhirnya itu mewujud menjadi sesuatu, ya kan? Nah, tapi ini bro, kan dulu itu pernah ada orang bilang yang namanya hantu itu perwujudan dari sugesti, kan? Atau ketakutan kita. Tapi itu bisa itu terbantahkan dengan satu pengalaman gue bro. Ada satu tempat di mana gue dan temen itu di atas sebuah villa, teman gue nyikut gue. Apaan? Itu gue ngeliat pocong bro. Itu nggak kayak lu manis pocong, ini mah nggak enak mukanya. Udah dekil berantakan mukanya bope. Wah ini udah bolong-bolong, matanya merah nyengir gitu. Gue refleks, gue sambit bro. Gue sambit pakai botol karena gue udah adrenalin tuh. Abis gue sambit, gue kejar ke bawah. Ternyata itu botol itu hanya di samping gedebong pisang. Saat itu gue berpikir, ini gedebong pisang posisi begini. Apakah ini hanya halusinasi gue karena bentuknya mirip orang tiduran gitu? Tapi gue nggak ngomong apa yang gue lihat. Temen gue yang tadi ngikut gue turun. Gue tanya, Dok, lo ngeliat apa dok? Pocong. Bener nih. Tapi gue nggak ngomong apa yang gue lihat. Pocongnya kayak gimana? Pocongnya lagi tiduran begini, ngeliatin kita ke atas, nyengir, sininya bopeng, matanya merah. Bener, persis plak-plakan apa yang gue lihat. Artinya, kecuali dia sudah menyebut pas gini, pocong. Gue langsung otak gue pocong. Dia nggak menyebut apa-apa, dia hanya nyikut gue, nunjuk itu. Gue ngeliat pocong bentuknya begitu. Gue turun, gue tanya, karena kenapa gue diem? Gue nggak mau dia hanya iya aja apa yang gue ngomong. Lo ngeliat apa tadi? Gue ngeliat pocong. Bentuknya, sampai gue tegesin, bentuknya gimana? Begini. Di situ gue berpikir jadi, oh ternyata itu bukan wujud sugesti. Mereka memang bisa mewujudkan sesuatu yang bisa kita lihat bersama secara visual. Itu kalau teori gue, karena gue mengalami juga bro. Dan gue nggak semanis lu bentuknya, gue nggak enak bentuknya.
Gitu berarti. Mungkin melihat aku manis kali Mas. Gitu. Jadi dia ikutan manis mungkin itu. Berarti gue buruk rupa gitu. Ngehe juga loh. Nah, ini sekilas tentang perpocongan bro. Tapi ingat, nggak semua pendakian itu horor bro ya. Ya 1001, tapi bukan berarti itu nggak ada. Itu memang mereka ada. Tapi ya intinya salah satunya kan kenapa mungkin pemicunya adalah lu nggak menghargai kearifan lokal saat itu. Mungkin itu. Udah diingetin, ngeyel, ya, diselepet dikit sama pocongnya ya kan. Ya itu bro, kalau kita bukan ngajarin nih, ya nggak ada salahnya. Setiap tempat itu, setiap gunung punya aturan main yang berbeda ya. Nggak ada salahnya selagi itu nggak bertentangan dengan akidah kita. Ada larangan apa, kita ikutin. Kayak tadi kan cuma sekedar larangan SB kita jangan dibalik kan itu nggak ngerugiin apa-apa. Tapi lu nggak mau ikutin ya kan? Iya. Akhirnya jadi adu tinju sama pocong. Oke bro, ini cerita ada kocaknya tapi yang sedihnya itu tadi orang tua itu ya bro. Wah itu menyentuh banget ya. Itulah namanya orang tua, segimanapun juga sama anak ya apapun dibela-belain ya. Pala jadi kaki jadi pala apa dijual. Bahkan sampai dia udah gak punya kemampuan apa-apa dia masih setia nunggu. Iya bang. Wah itu sedih banget bro. Sedih. Intinya lu keep safety, naik gunung, gali literasi, semua yang aman, semua yang aduh jangan pisah dalam ini. Banyak orang yang sayang sama lu di rumah bro. Oke. Bye-bye dah. Oke brother sebelumnya gua thank you banget nih. Siap diceritain kisahnya dari Gunung Arjuna bro ya. Arjuna, ya Tresmen. Nah kisahnya masih banyak bro. Nanti bakal gua kulik lagi. Oke brother. Oke, gua Arfi dari Jajah Malam dan Bang Bada ya. Kita undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.